Selamat datang kembali teman-teman di channel Filsafat ini. Hari ini kita akan melangkah ke era baru dalam perjalanan filsafat kita. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang filsafat klasik dan filsafat abad pertengahan. Nah, hari ini kita akan membicarakan filsafat modern. Filsafat modern adalah masa ketika manusia mulai mempertanyakan keberadaan, makna, dan realitas dengan cara yang lebih personal dan tentu saja mendalam. Teman-teman, era modern membawa kita pada perdebatan mengenai kebebasan, mengenai pengalaman, dan bahkan cara kita memahami dunia. Maka mari kita jelajahi era modern, filsafat era modern, di mana setidaknya saya melihat ada 6 aliran besar dalam filsafat modern. Yang pertama adalah eksistensialisme, kemudian pragmatisme, fenomenologi, hermeneutika, positivisme, dan idealisme. Keenamnya akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari eksistensialisme. Teman-teman, eksistensialisme adalah sebuah aliran filsafat yang menekankan pada pentingnya kebebasan individu dan pentingnya pencarian makna kehidupan. Salah satu tokoh penting dari eksistensialisme, tokoh awalnya adalah Søren Kierkegaard. Kita sudah membahasnya di video awal, ya. Kierkegaard percaya bahwa setiap individu harus menghadapi keputusasaan untuk menemukan makna yang sejati. Kierkegaard memang sering dianggap sebagai bapak eksistensialisme, dan dia sangat menekankan sekali bahwa manusia harus sampai pada titik terendah dalam pencarian makna, supaya di situ dia menemukan lompatan pengetahuan sehingga dia bisa menemukan makna yang sejati. Lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di video khusus mengenai Søren Kierkegaard yang sudah saya buat di awal. Selain Søren Kierkegaard, ada juga satu pemikir eksistensialis yang cukup terkenal, bukan cukup ya, sangat terkenal, namanya Jean-Paul Sartre. Sartre mengatakan bahwa eksistensi manusia, eksistensinya, keberadaannya itu mendahului esensinya. Artinya, kita sebagai manusia itu memang dari awal lahir tanpa tujuan yang telah ditentukan. Tidak ada takdir di situ. Justru tugas kita adalah menciptakan takdir kita sendiri, menciptakan makna hidup kita sendiri lewat pilihan-pilihan kita. Memang misalnya ya, bagaimana kalau saya lahir di sebuah keluarga yang miskin? Kan itu takdir? Tidak. Menurut Jean-Paul Sartre, apakah kamu kemudian akan berjuang untuk naik kelas atau tidak? Itu pilihannya ada pada diri kita. Yang menuliskan siapa kita, identitas kita, dan akan kemana kita adalah diri kita sendiri. Itu tentang eksistensialisme. Sekarang kita masuk ke aliran yang kedua. Pragmatisme, filsafat untuk dunia nyata, ya. Pragmatisme adalah aliran yang menilai bahwasannya ide dan keyakinan itu harus dilandaskan pada seberapa bergunanya mereka dalam kehidupan nyata. Nah, dalam hal ini, aliran pragmatisme ini ada 2 orang yang sering tersebut-sebut. Yang pertama adalah William James, yang kedua adalah John Dewey. 2 nama besar itu memang sering dianggap sebagai punggawa aliran pragmatisme. Bagi Dewey, filsafat harus menjadi alat untuk memecahkan masalah sehari-hari, bukan hanya berhenti pada perdebatan teoritis ya. Misalnya, Dewey itu percaya bahwa pendidikan, dalam hal ini dia memang banyak sekali fokus pada pendidikan ya, Dewey percaya itu kalau pendidikan itu merupakan sarana penting
untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, bukan sekedar untuk ilmu pengetahuan. Nah, itu mengenai pragmatisme. Kita langsung masuk ke aliran yang ketiga, yaitu fenomenologi. Fenomenologi adalah aliran filsafat yang fokusnya pada bagaimana kita mengalami dunia secara subjektif. Subjektif, bukan objektif. Jadi, menurut Edmund Husserl, pendiri dari fenomenologi, kita memang harus kembali ke bagaimana kita melihat atau menilai sesuatu berdasarkan sesuatu itu sendiri. Jadi ini penjelasannya. Husserl percaya kalau kita akhirnya harus kembali ke hal-hal yang sebagaimana yang kita alami. Jadi kuncinya ada di kita, pengalaman kita. Di situ nanti akan ada proses di mana kita harus memurnikan pandangan kita, dibersihkan. Proses itu adalah proses yang membersihkan asumsi, membersihkan prasangka, hingga kita benar-benar bisa menemukan pandangan murni kita atas sesuatu itu, fenomena itu. Husserl itu punya murid. Muridnya juga boleh dikatakan sebagai fenomenolog, meskipun dia pasti juga agak lekat juga dalam bidang eksistensialisme. Muridnya bernama Martin Heidegger. Martin Heidegger memperluas ide Husserl dengan mempertanyakan mengenai keberadaan itu sendiri. Bagi dia, pengalaman hidup kita itu adalah jalan untuk memahami siapa kita yang sebenarnya. Sehingga Martin Heidegger ini seperti mencoba mengkombinasikan antara teori keberadaan atau eksistensialisme dengan fenomenologi. Kita masuk ke aliran selanjutnya, yaitu hermeneutika. Hermeneutika adalah seni dalam memahami. Jadi, hermeneutika itu seringkali dilekatkan dengan kalimat atau dengan kata istilah penafsiran atau interpretasi. Sehingga hermeneutika adalah seni atau teori dalam menginterpretasikan, dalam menafsirkan. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Hans Georg Gadamer. Hans Georg Gadamer itu percaya bahwa setiap teks, khususnya teks-teks filsafat dan agama ya, setiap teks itu harus dipahami dalam konteks sejarah dan budaya. Teks itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan kebudayaan. Kalau dilepaskan, maka akan bahaya itu. Ketika sebuah teks agama mengatakan harus melakukan pembunuhan kepada musuh, dan itu dibacanya hari ini, di mana tidak ada lagi musuh, bisa sangat bahaya. Hans Georg Gadamer ini sangat bertentangan dengan kelompok sola scriptura. Kelompok pada masa itu juga orang-orang di suatu agama tertentu yang selalu hanya ingin kembali ke teks asli. Padahal teks asli itu sendiri harusnya dikaitkan dengan konteks sejarah dan budaya yang melingkupi ketika teks itu hadir atau diproduksi. Proses memahami itu sendiri adalah dialog sebenarnya antara si pembaca dan teks. Jadi pembaca dan teks ini berdialog, dan itulah penafsiran. Dan itu harus interaktif, bukan hanya teks itu yang mengungkap segala kebenaran dan pembacanya hanya secara pasif menerimanya. Tidak seperti itu. Pembaca juga harus mengkritisi apa yang dia baca. Selain Hans Georg Gadamer, ada juga satu pemikir hermeneutika bernama Paul Ricoeur. Paul Ricoeur ini menambahkan apa yang sudah dikatakan Gadamer, tetapi dia menambahkan dengan catatan bahwa interpretasi harus juga melibatkan imajinasi si pembaca untuk menemukan makna yang tersembunyi di dalam
teks. Selanjutnya kita masuk ke aliran berikutnya dalam filsafat modern, ya, yaitu positivisme. Positivisme adalah aliran yang menempatkan ilmu pengetahuan dan pengamatan empiris berdasarkan pengalaman, maksudnya, sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Di luar ilmu pengetahuan dan pengamatan empiris tidak ada kebenaran. Itu pandangan kaum positivis. Salah satu tokohnya adalah Auguste Comte. Auguste Comte itu adalah pendiri dari positivisme. Dia percaya bahwa masyarakat harus dipandu oleh fakta ilmiah, bukan spekulasi metafisik, hasil dari perenungan atau pemikiran yang abstrak. Bagi Comte, dunia bisa dipahami sepenuhnya melalui metode ilmiah, sehingga tidak ada itu yang namanya misteri metafisis. Setelah positivisme, kita lalu melangkah ke aliran berikutnya. Aliran berikutnya adalah aliran idealisme. Aliran idealisme ini adalah pandangan dalam filsafat yang meyakini bahwa realitas pada dasarnya bersifat mental atau bersifat spiritual. Salah satu pemikirnya adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant itu mengajarkan bahwa dunia yang kita pahami adalah hasil dari bagaimana pikiran kita menyusun pengalaman. Jadi dunia itu tidak terpisah, dunia itu hanya akan ada sejauh itu kita alami, dan setelah kita alami itu tersusunlah dalam pikiran kita. Kemudian ada juga selain Immanuel Kant, pelanjutnya adalah Hegel. Hegel mengembangkan ide Kant dengan mengatakan bahwa sejarah adalah proses di mana pikiran atau roh universal mencapai pada kesadaran diri. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mencari video mengenai Hegel di channel ini juga. Di bagian awal juga ada Immanuel Kant. Baik teman-teman, kita sudah membahas 6 aliran yang hidup di masa filsafat era modern. Kita sudah membahas eksistensialisme, pragmatisme, fenomenologi, hermeneutika, positivisme, dan idealisme. Nah, saya pikir cukup sekian apa yang sudah kita dapatkan dari gambaran garis besarnya dari filsafat era modern. Satu hal yang jelas, filsafat modern mengajarkan kita untuk mempertanyakan segalanya, mulai dari keberadaan kita hingga cara kita memahami dunia, dari eksistensialisme sampai pada fenomenologi. Setiap aliran menawarkan perspektif yang unik, teman-teman, dan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kesemuanya membantu kita menjawab pertanyaan besar dalam hidup. Mana aliran yang menurut teman-teman paling menarik dan cocok bagi teman-teman? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah ikut dalam kelas filsafat hari ini. Sampai jumpa, tetap berpikir kritis.